hari ini kita akan coba menggambar dua titik hilang, perspektif dua titik hilang menggunakan AutoCAD. Sebelum mulai menggambar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini sudah ada gambar denah. Garis denah ini saya anggap sebagai dinding terluar dari bangunan. Kemudian sudah ada garis atap, dan di setiap titik pertemuan dari dinding saya sudah memberikan nama. Titik ini, titik yang ada di tengah ini sebagai titik A, kemudian titik B, titik C, titik D, E, F, G sampai dengan H. Kemudian pertemuan antara dua titik ini terdapat sebuah garis. Garis ini juga sudah saya menjadikan dua definisi garis. Garis yang berwarna biru mengarah ke sebelah kanan. Jadi setiap garis yang berwarna biru mengarah ke sebelah kanan, dan garis yang berwarna pink atau magenta mengarah ke sebelah kiri. Nanti akan berpengaruh pada kemana arah garis tersebut menuju ke titik hilang. Jadi cara membuat dua titik hilang ini, kita rotate dulu gambarnya ke sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Saya mulai dari titik H ke bawah sampai dengan SP. Kemudian dari garis SP ini, karena tadi awalnya kita sudah menggunakan sudut 30-60, maka garis SP ini juga menggunakan sudut yang sama. Ini sudut 30 dan yang ini sudut 60. Kemudian dari titik SP ini garisnya itu diperpanjang sampai dengan garis PP, sehingga pertemuan garis SP ke garis PP ini menjadi garis titik hilang. Kemudian diarahkan ke bawah, dibuat garis ke bawah sehingga ke titik HL. Tinggi garis HL ini atau mata manusia saya buat setinggi 2,5 meter. Nah, pertemuan dari garis ini menjadi titik hilang. Ada titik hilang 2 dan titik hilang 1 yang tadi sesuai dengan arah tanda panah yang sudah kita buat. Jadi tanda panah yang berwarna biru yang mengarah ke sebelah kanan, dan tanda panah yang berwarna pink yang mengarah ke sebelah kiri. Kalau dilihat ini ya, garis ini dia mengarah ke sebelah kanan. Atau bisa juga dianggap bahwa garis ini adalah garis yang berada di sudut 30 derajat. Garis ini yang berada di sudut 60 derajat, ya. Nah, jadi cara pertama sebelum menggambar perspektif ini, di sini saya sudah bedakan layernya. Jadi ada layer sesuai dengan titik yang tadi. Saya mulai dari garis A. Nah, garis A ini kebetulan dia posisinya tepat berada di garis PP. Karena dia sudah tepat berada di garis PP, jadi kita bisa langsung tarik garis ke bawah hingga ke garis GL. Ya, tarik garis ke bawah hingga ke garis GL. Oke, kemudian selanjutnya untuk garis B kita buat terlebih dahulu. Garis B ke SP. Kemudian kita buat perpanjangan garis ini hingga ke PP. Saya gunakan perintah extend. Nah, perpanjangan garis ini kita tarik ke bawah. Nah, kita belum tahu batasan panjang dari garis ini sepanjang apa. Jadi saya buat panjang dulu. Nah, untuk mengetahui batasannya, kita cek A ke B, dia mengarah ke sebelah kiri. Yang di sini panahnya berwarna pink. Berarti dari titik A, titik awal kita dari titik A ya. Kemudian dari titik A kita buat garis ke titik lenyap yang 2. Jadi kita buatkan garis dari titik A ke titik lenyap 2. Kemudian kita buat perpanjangan garis ini hingga dia bersinggungan dengan garis B. Jadi saya extend saja. Nah, ini. Jadi titik inilah yang akan menjadi titik B. Ini bisa kita trim. Nah, titik ini menjadi titik B, atau mau biar gampang ini saya copy aja penamaan dari setiap titik yang ada. Jadi untuk mempermudah kita mendefinisikan garisnya ya, saya copy ke bawah untuk titik B. Jadi kita sudah ketemu dua buah titik nih. Selanjutnya untuk mencari titik C,
Nah, kita cek nih, oh dia menuju ke titik lenyap yang ada di sebelah kanan atau titik lenyap 1. Jadi ini boleh saya ganti ke layer C, kemudian saya arahkan ke TL1. Nah, atau bisa juga biar nggak bingung, ini titik lenyap 1, yang ini titik lenyap 2. Sorry, ini titik lenyap 1, titik lenyap 2. Nah, udah ketemu nih panjang garisnya, cuma titik C belum kita temukan. Jadi caranya sama, dari titik C kita tarik garis ke SP, kemudian kita buat perpanjangan garis hingga menyentuh ke garis PP. Nah, pertemuan garis ini kita tarik ke bawah hingga bersinggungan ke garis TL yang 1, yang ini. Nah, ini adalah titik C. Kita copy ke bawah. Ini. Nah, selanjutnya untuk mencari titik D, nah, kita cek, oh dia ada di titik lenyap yang 2. Jadi boleh saya ganti ke layer titik lenyap 2. Saya buatkan garisnya dari titik C ke titik lenyap 2. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis yang berada di titik D, kemudian kita tarik garis ke bawah ke SP, kemudian kita cek garis D yang berpotongan ke garis PP. Di sini kita tarik ke bawah hingga dia bersinggungan dengan TL yang dari C, TL2 yang dari C, yang ini ya. Oke, yang ini. Nah, ini akan menjadi titik D. Saya copy ke bawah. Nah, selanjutnya D ke E ada di titik lenyap 1. Boleh ganti layernya titik lenyap 1, kemudian saya buat dulu garis ke titik lenyap 1, kemudian kita cari titik E dengan mengganti layer terlebih dahulu, tarik garis dari titik E ke SP, kemudian cek garis yang bersinggungan di garis PP, kita tarik ke bawah. Ini saya buat panjang dulu garisnya, kemudian garis TL yang dari D ini saya perpanjang garisnya sampai ke E. Ini tinggal ditrim aja. Nah, kita sudah ketemu titik untuk garis E. Oke. Nah, selanjutnya kita maju ke depan ke titik F. Titik F berada di titik lenyap 2, ya. Kemudian saya mau buat titik lenyapnya dulu. Titik lenyap 2 dari E ke F, F-nya belum kita temukan. Jadi dari titik lenyap 2 ke E. Nah, panjang garisnya belum kita temukan, jadi kita cari dulu garis F. Kita buat garis dari titik F ke SP. Kemudian, nah ini sudah bersinggungan dengan garis PP, kita tarik ke bawah, kita lebihkan dulu garisnya, kemudian kita panjangkan garis ini. Oke, nah ini bisa ditrim. Ini sudah ketemu untuk titik F. Kita copy dulu ke bawah. Ini titik F. Kemudian F ke G ada di titik lenyap 1. Saya buatkan dulu garisnya, titik lenyap 1, F ke titik lenyap 1. Kemudian kita akan mencari titik G. Mulai dari sini, dari titik G ke SP. Kemudian pertemuan garis PP kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu tadi garis TL-nya, berarti hanya sepanjang ini saja. Ini untuk titik G. Ini saya copy lagi ke bawah. Oke.
Selanjutnya G ke H berada di titik lenyap 2. Jadi saya buatkan dulu garisnya dari titik lenyap 2 ke titik G. Nah, ujung batas garisnya kita cari di garis di titik H. Ini H. Ini tipis ya. Coba kita cek. Tipis sekali garisnya, kemudian kita perpanjang ke garis PP. Oke. Nah, ini adalah garis H. Garis H. Kemudian kita perpanjang titik lenyap yang dari G ini, extend sampai di sini. Oke, nah ini pertemuannya. Saya trim dulu. Ini sebagai titik H. Saya copy ke bawah. Oke. Nah, H ke A harusnya dia akan jadi satu garis sampai dengan TL. Jadi ini sebagai garis buat kita cek apakah dia sejajar dari H ke A kemudian ke TL. Saya langsung tarik garis dari H ke TL1. Kita cek apakah dia sejajar. Nah, ini kalau kita lihat dia sudah bersinggungan ya garisnya. Jadi ini sudah selesai untuk gambar denah. Kita tarik ke dua titik hilang. Ini saya ganti, misalkan saya ganti layernya ini ya. Jadi hanya untuk membedakan. Ini E ke D, D ke C, kemudian C ke B, kemudian B ke A ke H, kemudian B, H ke G, G ke F, dan F kembali ke E. Oke. Nah, ini adalah gambar garis denah yang sudah kita buat untuk perspektif dua titik hilangnya. Baik, terima kasih.